Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 6 yang bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya kegiatan kita pada presentasi hari ini. Konsep dasar hukum. Secara sederhana, hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Aturan ini dibuat oleh lembaga yang berwenang dan memiliki kekuatan untuk dipaksakan dengan tujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Berikut pendapat menurut para ahli. Yang pertama, Jimli Asidiki. Hukum adalah tata aturan atau suatu sistem yang mengatur perilaku manusia. Hal ini tidak hanya merujuk pada aturan yang tunggal, namun seperangkat aturan yang berbentuk satu kesatuan yang menghasilkan suatu sistem. Menurut Rocky, mengibaratkan bahwa hukum seperti lorong dalam rumah yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, di mana jika batas dari lorong dilalui maka perlu hukum untuk mengaturnya, sehingga sebenarnya hukum berawal dari ruang privat, dari kamar tidur, dari lorong rumah, dari ruang domestik. Hukum menurut Mukhtar Kusmaatmaja adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan untuk memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses dan guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Menurut Yusril Ihsa Mahendra, hukum adalah aturan atau norma yang mengikat dan mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan ketertiban. Hukum tidak hanya terdiri dari peraturan tertulis seperti undang-undang, tetapi juga mencakup norma dan adat yang hidup dalam masyarakat. Menurut Mahmud, hukum merupakan kristalisasi, formalisasi, atau legalisasi dan kehendak-kehendak politik yang berkompetisi baik melalui kompromi atau dominasi oleh kekuatan politik yang kuat. Menurut Adnan Buyung Nasution, hukum adalah alat untuk mewujudkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia. Ia menekankan bahwa hukum tidak hanya sekedar aturan formal, tetapi juga harus mengundang nilai-nilai keadilan, moralitas, dan demokrasi. Dalam pandangannya, hukum harus berpihak pada rakyat dan berfungsi sebagai sarana untuk mencegah penindasan dan kesewenang-wenangan. Tujuan hukum. Kenapa kita membutuhkan hukum dalam kehidupan sehari-hari? Fungsi hukum adalah sebagai media pengatur interaksi sosial. Dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan, mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan harapan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Tujuan hukum secara umum. Hukum dibuat dengan harapan dapat dilaksanakan dengan baik. Berikut ini adalah tujuan hukum secara umum. 1. Kaidah-kaidah yang di dalam hukum memiliki tujuan untuk melindungi sebuah kepentingan manusia. Kepentingan tersebut digunakan untuk berlindung dalam bahaya yang mungkin akan mengancam keselamatan manusia. 2. Hukum akan mengatur hubungan antar sesama manusia. Tujuannya untuk terciptanya sebuah ketertiban. Melalui hukum diharapkan dapat mencegah terjadinya sebuah konflik antar sesama manusia. 3. Hukum harus melindungi kepentingan manusia. Kepentingan yang dimaksud baik secara individu maupun kelompok. Hal ini mengingatkan bahwa manusia dasarnya adalah makhluk yang membutuhkan perlindungan. Selain itu, manusia juga memiliki kepentingan yang harus dilindungi dari berbagai ancaman di sekelilingnya. 4. Hukum yang harus mewujudkan atau kebahagiaan kepentingan yang sebesar-besarnya untuk setiap orang, tidak hanya memberikan nafkah hidup, akan tetapi juga memberi makan yang berlimpah, mencapai sebuah kebersamaan antar serta perlindungan. Bagaimana hukum berperan dalam masyarakat? 1. Pengaturan dan penertiban. Hukum berfungsi sebagai alat penertib yang menciptakan kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan masalah. Ini membantu menjaga keteraturan dan mencegah kekacauan dalam interaksi sosial. 2. Perlindungan hak dan kewajiban. Hukum melindungi hak-hak individu dan kelompok, serta mengatur kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap anggota masyarakat.
Ini menciptakan rasa aman dan keadilan di antara warga negara. 3. Pencegahan tindak pidana. Dengan adanya sanksi bagi pelanggaran hukum, hukum berfungsi untuk mencegah tindakan kriminal dan perilaku menyimpang lainnya dalam masyarakat. Ini membantu menjaga keamanan dan ketertiban. Tujuan hukum dalam masyarakat. 1. Membagi hak dan kewajiban. Hukum membagi hak dan kewajiban antara individu dalam masyarakat sehingga setiap orang memahami batasan-batasan yang ada. 2. Mengatur prosedur penyelesaian masalah. Hukum menetapkan prosedur yang jelas untuk menyelesaikan masalah hukum, baik melalui penjagaan keseimbangan kepentingan. 3. Menjaga keseimbangan kepentingan. Hukum berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Subjek dan objek hukum. Subjek hukum adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam sistem hukum. Dalam konteks hukum, subjek hukum dapat berupa manusia atau individu dan badan hukum atau entitas yang diakui oleh hukum. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, seseorang dianggap sebagai subjek hukum sejak lahir hingga meninggal dunia. Bahkan anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir jika kepentingannya mengkehendaki, seperti dalam hal warisan. Klasifikasi subjek hukum. 1. Manusia. Manusia dewasa yang berakal sehat dianggap cakap melakukan perbuatan hukum. 2. Badan hukum. Badan hukum adalah entitas yang diciptakan oleh hukum dan dapat memiliki hak serta kewajiban. Badan hukum dibagi menjadi 1. Badan hukum publik. Didirikan berdasarkan hukum publik untuk kepentingan umum, contohnya negara dan pemerintah daerah. 2. Badan hukum privat. Didirikan berdasarkan hukum sipil untuk kepentingan pribadi atau bisnis seperti perusahaan terbatas atau yayasan. Objek hukum. Objek hukum. Pengertian objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hubungan hukum bermanfaat bagi subjek hukum menurut pasal 499 KUHP Perdata. Objek hukum mencakup benda dan hak yang dapat dimiliki oleh seseorang. Klasifikasi objek hukum. 1. Benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak, benda yang dapat dipindahkan seperti kendaraan atau barang-barang rumah tangga. Benda tidak bergerak, benda yang tidak dapat dipindahkan seperti tanah dan bangunan. 2. Benda berwujud dan tidak berwujud. Berwujud, benda fisik yang dapat dilihat dan diraba. 3. Benda dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan. Dapat dihabiskan yaitu barang yang dapat habis digunakan seperti makanan. Yang tidak dapat dihabiskan adalah barang yang tetap ada meskipun digunakan seperti tanah. Saya atas nama Angga Saputra Pertama yang akan menjelaskan berikut beberapa penjelasan mengenai pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum berdasarkan Pancasila. Artinya sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan norma yang terkandung dalam Pancasila. Masyarakat harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 merupakan salah satu sumber yang menjadi landasan penegakan hukum di Indonesia. Pernyataan negara hukum ditandai dengan adanya lembaga yudikatif yang bertugas menegakkan aturan hukum. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawah. Presentasi dari kerjasama kelompok 6. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.